Hello students, welcome back. Good morning. How are you today? I hope you always stay healthy and keep spirit. Now, before we start our lesson, let's pray. Okay. Materi kita hari ini yaitu masih tentang statistika ya. Nah, jadi untuk materi selanjutnya adalah mengenai mengurutkan dan membaca data. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kamu diharapkan dapat mengurutkan sekumpulan data, kemudian dapat membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, untuk yang pertama, mengenai mengurutkan data. Nah, manfaat untuk mengurutkan data adalah agar kita lebih mudah membaca data, membandingkan, mengolah, dan memahami data. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita lebih mudah membaca data, ya. Nah, untuk contohnya, misalkan nih, teacher buatkan contoh soal mengenai mengurutkan data. Di sini ada data tinggi badan siswa kelas 5 SD Kristen Basic. Nah, di sini sudah disajikan data tinggi badannya. Nah, datanya kan masih belum berurutan kan? Nah, di sini sudah disajikan. Nah, jadi hal yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama, kamu harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil. Nah, kemudian nanti yang kedua, kamu sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, oke, untuk yang pertama, langkah yang pertama tadi kita harus mengurutkan ya. Nah, sini sudah diurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini datanya dari yang terkecil adalah 120 cm sampai yang terbesar adalah 130. Nah, nanti kalau ada datanya yang sama, kita tetap sajikan ya, tapi harus berurutan ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah mensajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah teacher sajikan. Nah, tadi datanya adalah mengenai tinggi badan. Nah, tinggi badannya dikelompokkan sebanyak siswanya. Ya, tinggi badan yang sama dikelompokkan berdasarkan jumlah siswanya. Nah, misalkan di sini tinggi badannya adalah 120. Yang pertama 120, itu jumlah siswanya ada 4 orang. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada 123 cm, jumlah siswanya ada 2 orang. Kemudian yang ketiga, untuk tinggi badan 124 cm, jumlah siswanya ada 5 orang. Nah, untuk yang selanjutnya nanti sampai tinggi badan 130 cm, itu ada 2 orang. Nah, jadi untuk penyajian data dalam bentuk tabelnya, itu untuk kolom yang pertama itu harus mengenai variabel datanya ya. Itu datanya mengenai apa? Ini datanya mengenai tinggi badan. Berarti kolomnya harus disajikan di kolom yang pertama. Untuk yang kolom yang kedua itu variabel untuk jumlah. Nah, berarti jumlah siswanya di kolom yang kedua, ya. Nah, itu dia. Kemudian, yang kedua itu adalah membaca data. Nah, untuk membaca data itu ada dua bentuk ya. Itu membaca data dalam bentuk tabel, kemudian membaca data dalam bentuk diagram. Nah, jadi membaca data itu tidak hanya dalam bentuk tabel, tapi juga ada yang dalam bentuk diagram. Nah, diagram juga itu ada 3 jenis. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, coba kita lihat manfaatnya. Apa yang menjadi manfaat untuk membaca data? Manfaat dalam statistika sih apa sih? Nah, coba kita lihat. Manfaat membaca data adalah untuk menggali dan memperoleh informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, jadi manfaatnya supaya kita memperoleh informasi dari data yang disajikan. Itu manfaat membaca data. Nah, untuk contohnya, contoh yang pertama, membaca data dalam
bentuk tabel. Misalkan nih, teacher buatkan contoh data tinggi badan siswa kelas 5 SD Basic. Nah, ini dia tabelnya. Nah, berdasarkan tabel dapat dibaca sebagai berikut. Nah, di sini ada 1 sampai 10 pertanyaan yang disajikan untuk memperoleh data, memperoleh informasi dari tabel yang disajikan. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini ada banyak siswa yang tinggi badan 120 cm ada 4 orang. Nah, coba kita buktikan. Nah, betul ya, di sini tinggi badan 120 sebanyak 4 orang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, banyak siswa yang tinggi badan 123 cm ada 2 orang. Nah, 123 ada 2 orang. Nah, jadi datanya betul ya. Nah, untuk nanti sampai selanjutnya, nah, untuk yang nomor 8, nah, ini adalah untuk menafsirkan data ya. Nah, menafsirkan itu artinya apa sih? Nah, menafsirkan itu artinya membaca data yang tidak tertulis. Nah, kalau nomor 1 sampai 7 itu membaca data yang tertulis pada tabel. Kalau nomor 8 itu membaca data yang tidak tertulis pada tabel, tapi informasinya tetap dari tabel. Nah, misalkan pertanyaan nomor 8. Selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan 124 cm dan 123 cm adalah 3 orang. Nah, berarti yang kita lihat adalah yang pertama, tinggi badan 124 cm. Nah, ada 5 orang ya. Kemudian tinggi badan 123 cm, ada 2 orang. Nah, yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu ingat adalah bahwa selisih itu adalah pengertiannya perbedaan atau cara mencarinya dengan pengurangan. Berarti jumlah siswa 124 dan 123 itu kita kurangkan. Berarti tadi 5 dikurang 2. Nah, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti di sini selisihnya adalah 3 orang. Nah, untuk jumlah seluruh siswa kelas 5 SD Basic adalah 20 orang. Berarti yang ditanya adalah jumlah seluruh siswanya. Berarti yang ini yang kita jumlahkan. Banyak siswanya, kita jumlahkan seluruhnya sehingga jumlahnya adalah 20 orang. Nah, untuk tinggi badan paling banyak di kelas 5 adalah 124 cm. Nah, berarti kita lihat banyak siswanya. Yang paling banyak berapa? 5. Tinggi badan berapa itu? 124 cm. Nah, begitu dia untuk cara membaca data dalam tabel. Ya. Oke, untuk yang kedua, membaca data dalam bentuk diagram. Nah, misalkan di sini teacher sajikan diagram batang. Ya. Nah, contoh data jenis olahraga yang digemari oleh siswa kelas 5 tersaji dalam diagram batang berikut. Nah, ini data mengenai jenis olahraga ya. Nah, berdasarkan diagram dapat dibaca sebagai berikut. Oke, di sini ada 8 pertanyaan untuk menggali atau mendapatkan informasi dari diagram yang disajikan. Nah, misalkan untuk pertanyaan pertama, banyak siswa yang gemar futsal, ada 10 orang. Oke, coba kita lihat untuk yang jenis olahraga futsal, itu ada 10 orang. Nah, betul ya? Oke. Kemudian untuk yang kedua, banyak siswa yang gemar basket, ada 8 orang. Coba kita lihat yang basket, ada 8 orang. Oke, betul. Banyak siswa yang gemar voli, ada 6 orang. Voli ada 6 orang. Nah, banyak siswa yang gemar renang. Nah, coba kita lihat renang ada berapa? Ada 4 ya. Oke. Nah, nanti sampai dia nomor 8 nanti ya. Boleh kamu lihat untuk pertanyaan-pertanyaannya sampai nomor 8. Nah, jadi kalau yang ditanya banyak, nah, kalau pertanyaannya adalah mengenai banyak atau jumlah, berarti yang kita lihat yang tegak lurus, ya. Tapi kalau yang ditanya adalah jenis, berarti yang kita lihat adalah yang mendatar. Ya, jadi jangan kamu buat pertanyaannya misalnya nih, jenis olahraga yang paling banyak digemari. Nah, yang ditanya jenisnya, tapi kamu tuliskan adalah 10. Nah, itu salah. Nah, jadi yang ditanya adalah jenisnya. Berarti kalau ditanya jenisnya, jenis yang paling banyak digemari adalah futsal. Bukan 10 yang kamu tuliskan, tapi jenis olahraganya. Nah, kecuali yang ditanya adalah banyak
banyak siswa yang menggemari futsal adalah 10. Barulah kamu tuliskan. Atau banyak siswa yang paling banyak siswa yang menggemari olahraga adalah adalah 10, begitu. Nah, itu dia untuk membaca data bentuk diagram. Oke, nah tadi kamu sudah mempelajari mengenai mengurutkan data dan membaca data. Ya, teacher sudah jelaskan, untuk contoh soalnya juga sudah teacher jelaskan. Nah, sekarang untuk latihan kamu, supaya kamu bisa lebih paham lagi mengenai mengurutkan data dan membaca data, teacher sudah buatkan di sini soal sebanyak 3 soal ya. Nah, ini soal yang pertama. Nah, ini untuk mengurutkan data ya. Nah, jadi kamu lihat nanti pertanyaannya, nomor 1 ada 2 pertanyaan, yaitu A dan B. Kemudian nomor 2, nah ini untuk yang membaca data dalam bentuk tabel. Nah, ini pertanyaannya ada A sampai E, ada 5 ya. Oke, untuk yang nomor 3, ini juga tentang membaca data, ya, membaca data pada diagram garis ya. Nah, jadi pertanyaannya di sini sudah teacher buatkan, ada 5 ya, A sampai E. Nah, itu dia untuk mengenai mengurutkan data dan membaca data. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, teacher harapkan kamu sudah paham mengenai pembelajaran kita mengurutkan data dan juga membaca data. Oke, see you next time. Thank you.